Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, adik-adik mahasiswa sekalian, khususnya adik-adik mahasiswa yang sedang melaksanakan atau akan melaksanakan kegiatan magang di perusahaan. Nah, di sini saya Saleh Wibowo mempunyai cerita sukses lah ya dari rekan kita yang bekerja atau magang di Kementerian UMKM, Kementerian Koperasi ya, Kementerian Koperasi ya. Kita bicara program magang itu apa dan bagaimana putra ini bisa sukses. Nah, kriterianya sukses di sini karena program magangnya itu rencananya 3 bulan, tetapi diperpanjang terus karena pihak kementerian ternyata membutuhkan tenaganya putra. Yuk kita lihat, kita kenalan dulu ya. Ya Putra, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bapaknya Mas Putra ya. Siapa Pak Tejo ya. Pak Tejo ini teman kita waktu itu ya, kita main basket bareng ya. Ya, Dek Putra, kan kita lihat kamu punya program apa namanya Putra, magang. Program magang itu apa sih sebenarnya? Dan berapa lama program magang? Mungkin kalau sebelumnya dari aku tuh aku perkenalkan nama aku dulu. Semuanya perkenalkan, nama aku Muhammad Rizky Putra. Biasa teman-teman aku manggil aku Putra. Aku mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional UPN Veteran Yogyakarta dari jurusan Hubungan Masyarakat. Nah, dari UPN ini kita nyebutnya UPN aja. Aku jurusan Hubungan Masyarakat angkatan 2021. Kebetulan saat ini aku juga menempuh semester 7, dan dimana kalau di UPN itu kita harus ada namanya job training atau magang. Magang ini sebagai fasilitas dari kampus untuk memperkenalkan dunia kerja kayak gimana. Nanti ketika kita lulus kita tidak terlalu kaget gitu sama dunia kerja. Begitu. Nah, mungkin juga implementasi dari semester 1 sampai semester 6 kita dapat kelas-kelas teori. Nah, jadi di situ kita bisa mengimplementasinya gitu, dari teori-teori tersebut kita bawa ke dunia kerja. Jadi kita langsung mempraktekkan ke dunia kerja. Paling untuk penjelasan magang dari aku sih itu. Jadi tujuannya adalah untuk jembatan. Iya, untuk mengimplementasikan ke depannya kayak apa sih dunia kerja itu. Sebagai kita mahasiswa kan ibaratnya agak sedikit punya privilege gitu, jadi nggak kosong-kosong banget ketika di kampus juga. Kita nggak hanya duduk diam di kelas memperhatikan dosen, enggak, tapi kampus juga memberikan fasilitas untuk magang itu sih. Jadi menurut kamu magang itu seperti itu. Pak Tejo gimana kelihatannya magang ini? Positif, jadi ini kan ya, kewajiban. Jadi UPN itu ada kewajiban. Kalau di universitas yang lain kayak katakanlah di Gadjah Mada itu sebelum kita nulis skripsi, sebelum kita bikin skripsi itu ada kewajiban magang 3 SKS. Ya, 3 SKS. Nilai bobotnya itu 3 SKS. 3 SKS ya. Jadi wajib, hukumnya itu wajib. Apa yang didapat di magang itu diberi harus membuat laporan, dilaporkan ke Oke, Mas Tejo, terima kasih. Berarti tadi magang itu 3 SKS ya. Nah, Putra boleh dijelaskan lagi nggak gitu, magang tadi di Kementerian UMKM dan Koperasi itu ya kan, bagaimana pengalaman pertamanya gitu, ada rasa nervous apa tidak gitu ya? Nah, mungkin kalau untuk pengalaman pertamaku pokoknya jadi ada sedikit cerita lucu pas ketika aku masuk pertama kali sebagai anak magang di Kementerian Koperasi dan UMKM itu. Jadi awalnya aku dikasih kerjaan sama atasanku yang seharusnya kerjaan ini aku bisa nge-handle, aku udah biasa ibaratnya ya biasa lah dengan kerjaan-kerjaan kayak gini. Tapi ketika di hari pertama aku magang itu tiba-tiba aku ngeblank, aku panik. Jadi aku kerjanya kayak terhambat, jadi bingung. Harusnya kan yang harusnya aku udah biasa ngerjain itu, jadi aku bingung sampai akhirnya tuh aku nanya lagi ke atasanku,
ini maksudnya gimana kerjanya. Akhirnya sama atasanku udah tenang, maksudnya pahamin dulu ini kamu cuma nervous. Akhirnya pas udah dibilang gitu, ya udah aku alhamdulillah aku bisa ngerjain secara gampang, secara mudah jadinya, dan kerjaan pun selesai. Jadi nervous ada ya? Iya pasti. Nervous itu untuk di hari pertama sih pasti ada, mungkin karena teman-teman juga ada yang mahasiswa, apalagi yang belum ada basic apapun, ketika masuk ke dunia kerja di hari pertama itu pasti nervous tuh pasti ada. Apalagi di kementerian ya, iya, yang gedungnya aja tinggi gitu ya. Di setingkat kementerian apalagi kan, ya. Jadi pejabat-pejabat lah ya. Berhadapan dengan pejabat-pejabat negara. Ya, berarti di dalam dalam magang ini membentuk mental. Iya betul sekali, pasti mental teman-teman juga diuji, jadi teman-teman ya harus mempersiapkan aja itu, tapi nggak usah takut. Nggak usah takut, yang penting mempersiapkan ya. Iya betul. Persiapannya seperti apa sih? Nah kalau dari aku sendiri, persiapan aku tuh 1 hari sebelum aku masuk kerja itu aku juga sudah Iya. Jadi 1 hari sebelum aku terus. Nah jadi 1 hari sebelum aku masuk kerja itu, jadi aku ngeriset tuh Kementerian Koperasi dan UKM ini ngapain sih dia, siapa menterinya, terus kerjanya ngapain, gedungnya di mana. Mungkin nggak lucu aja gitu ketika aku ditempatkan di Kementerian Koperasi, aku datang di Kominfo kan nggak mungkin. Jadi kan aku harus ngeriset sedikit lah. Terus khususnya di bagian aku tempat magang itu bagiannya apa, kan aku magang tuh di bagian pemantauan informasi. Nah di bagian ini tuh kerjanya ngapain, tugas job-desk yang aku bakal kerjain tuh kayak apa. Jadi aku teman-teman juga yang mungkin nanti akan magang, jadi aku sangat sarankan untuk meriset dulu. Jadi aku juga melakukan itu ke diri aku, jadi ketika di hari pertama kerja itu tidak terlalu kosong gitu. Jadi sudah ada gambaran lah kita kerjanya ngapain. Jadi pasti ada nervous, tapi dikurangi dengan persiapan yang lebih matang ya. Iya. Dan komunikasi. Betul. Pak Putra juga pastilah ya, artinya namanya kan jurusannya juga hubungan dengan masyarakat, kan fakultas komunikasi kan ya. Nah bagi teman-teman mungkin apa kunci-kunci sukses ya, tadi kan diperpanjang ya, artinya magangnya, dan yang bahkan yang minta dari departemen kementerian sendiri ya, apa sih yang dikerjakan Putra itu sebetulnya gitu. Saya dengar dari Bapak ada beberapa yang dikerjakan gitu, apa itu? Nah jadi aku cerita sedikit ya. Awal aku magang tuh harusnya aku cuman 3 bulan. 3 bulan. Ya jadi kan ketika yang awalnya aku harus dimulai di tanggal 1 Agustus yang dan berakhir di 30 Oktober, aku diminta sama atasanku untuk udah Put bertahan dulu aja di sini sampai di akhir Desember ini. Nah kenapa aku bisa sampai diperpanjang, mungkin ini sudut pandang aku sih, entah dari sudut pandang atasan aku berbeda, mungkin ini tanggapan aku aja sendiri. Mungkin dari akunya, mungkin aku rajin, aku juga mau bekerja, mau belajar, punya inisiatif tinggi, dan sama komunikasi terhadap atasanku juga baik. Juga aku ibaratnya memberikan sedikit tenaga lebih lah untuk di tempat magangku. Itu sih dari Jadi hebat juga ya, artinya rajin, komunikasi bagus, inisiatif tinggi, dan juga memberi lebih dari apa yang diminta. Iya betul. Kenapa kok bisa seperti itu tuh, memberi lebih dari apa yang diminta? Karena menurut pengalaman ini ada beberapa ya teman-teman ya, ini yang diminta katakanlah 8 item, yang dikerjakan hanya 7 gitu. Kalau Putra 8, yang dikerjakan 9 item gitu kali-kali ya. Kenapa? Pikiran apa yang mendasari seperti itu Putra? Nah mungkin kenapa aku bisa bilang seperti itu, karena aku mau memaksimalkan, aku mau tahu batasan limit diriku tuh kayak gimana ketika dunia kerja. Ya ternyata aku mampu, dan aku bisa mengasih apa ya, ibaratnya tenaga lebih lah. Kenapa enggak gitu, kenapa harus ditahan pun. Semisal aku lulus nanti, kalau emang rezeki insya Allah kan aku juga bisa masuk ke di situ. Jadi aku ngerasa
apa salahnya gitu untuk aku ngeluarin tenaga lebih dari situ. Jadi berpikir jangka panjang. Iya betul. Oke. Hebat nih. Moga-moga kan Putra Gen Z ya, artinya sudah mempunyai sesuatu hal yang ini apa namanya jangka panjang. Mas Tejo, kalau saya boleh ngomong, apakah juga ada faktor doa atau komunikasi dengan Putra, atau tadi sempat bicara apa nasihat apa yang diberikan begitu? Jelas, kalau doa seorang ayah, seorang ibu untuk kesuksesan anaknya itu selalu kita memohon kepada Yang Maha Kuasa agar diberikan kemudahan, kelancaran, tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, saya berpesan awalnya itu saya berpesan agar dalam melakukan magang, apa yang diperintahkan atasan kerjakan selama kamu bisa kerjakan. Selama kamu tidak bisa, tanya ke atasan kamu, Pak ini bagaimana, pasti mendapatkan petunjuk, pasti dapat diberikan arahan yang ternyata benar. Apa yang saya khawatirkan itu, pernah merasa khawatir, aduh jangan-jangan anak saya nggak bisa, ternyata semuanya itu negatif pikiran saya aja. Alhamdulillah anak saya itu disenangin sama atasannya. Bahkan dari tiga orang yang magang di situ, tidak perlu disebut siapa-siapanya, itu yang selalu diajak, selalu dikasih kerjaan itu diutamakan tuh anak saya. Ya, karena mungkin tadi ya, artinya memberi lebih ya, itu kuncinya, rajin dan sebagainya. Karena begini Putra dan Mas Tejo ya, pengalaman saya sebagai praktisi di perusahaan gitu ya, kita juga ada manajemen training gitu ya. Anak-anak itu teman-teman kalau apa namanya, kita sebagai